para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif, memutuskan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Kami mengapresiasi putusan MK yang telah menyatakan Bapak Anwar Usman bersalah dan melanggar etika profesi. Wacana atau rencana untuk penggagalan Pak Gibran Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat kode etik terkait putusan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Ipar Presiden Jokowi ini dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK dan dilarang mengadili sengketa pemilu yang memiliki benturan kepentingan. Namun Majelis Kehormatan MK tidak membatalkan putusan yang jadi jalan Gibran untuk maju di Pilpres tahun depan. Meski demikian, banyak yang menilai legitimasi Gibran akan jadi pertanyaan karena menggunakan alas hukum yang prosesnya dinilai melanggar kode etik. Akankah putusan Majelis Kehormatan MK berdampak pada pencapresan Gibran dan peta politik ke depan? Inilah satu media The Forum spesial pemilu, dampak politik putusan etik MK. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Dasar saya memberikan pendapat berbeda, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi in caso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK pasca mengeluarkan putusan kontroversial yang memuluskan jalan keponakannya Gibran Rakabuming Raka menjadi kontestan Pilpres. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan Ketua MK Anwar Usman ini kemudian memicu kritik keras dari sejumlah kalangan. Total ada 21 aduan yang dilaporkan berbagai pihak hingga akhirnya Majelis Kehormatan MK dibentuk untuk menangani masalah ini. Ini pelanggaran yang mustahil untuk ditolerir. Kenapa mustahil ditolerir? Karena kerusakannya itu sangat banyak. Tidak boleh Mahkamah Konstitusi itu kemudian kehilangan independensinya, kehilangan wibawanya, kehormatannya, keluhurannya, sehingga kemudian yang terjadi justru menginjak-injak konstitusi. 9 hakim konstitusi sudah diperiksa. Putusan sanksi bagi Anwar Usman dan kawan-kawan juga sudah dijatuhkan. Tetapi tetap saja putusan Majelis Kehormatan MK tak bisa mengubah putusan kontroversial yang sudah diketok palu Anwar Usman. Nah, MK tidak bisa lebih jauh memutuskan mengenai bagaimana status perkara dari suatu perkara yang ditemukan pelanggaran etik. Tidak bisa lebih jauh dari sanksi etik kepada hakim teradu. Harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur.
Dampak politik putusan etik MK itulah tema satu meja spesial pemilu pada malam hari ini. Di studio telah hadir dari ujung sebelah kiri Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International. Malam Usman. Ada Mbak Sri Budi Eko Wardani, pengamat politik UI. Malam Mbak Dani. Kemudian ada Sekjen Partai Bulan Bintang, Mas Afrian Sahnur. Malam. Ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Wihadi Wianto. Malam Pak Wihadi. Ada Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Malam Bang Nurdin. Kemudian ada Taufik Basari, Ketua DPP Partai Nasdem. Kemudian ada Roni Talapesi, politisi PDI Perjuangan. Malam Roni. Ada pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Malam Bibit. Dan di ujung paling kanan adalah Julius Ibrani, Ketua PBHI yang sekaligus juga pelapor, ya, salah seorang pelapor. Julius, saya tanya terlebih dahulu. Tadi Ketua MK Anwar Usman yang sudah diberhentikan mengatakan mengalami fitnah keji. Bahkan kalau dilihat 8 kali kata fitnah. Gimana Anda sebagai pelapor merespon itu? Ya, saya pasti mendorong Pak Anwar Usman untuk melakukan perlawanan, sekaligus meminta dirinya untuk dipecat supaya dibuka ruang MK banding untuk memberikan klarifikasi pada dirinya. Kami pengen lihat bahwa apa yang menjadi pembelaannya, apakah ada bukti kuatnya atau tidak. Sehingga finish masalah ini sampai di sini, kita maju ke pemilu yang lebih bersih, pemilu yang tanpa nepotisme dan dinasti. Poin kami di situ. Tapi dia juga menyebut ada pembunuhan karakter, merasa dizolimi gitu loh. Anda sebagai pelapor memang melaporkan ada itu, fitnah dan lain sebagainya? Oh jelas tidak. Jadi ini perlu saya jelaskan Mas Budiman. Dalam laporan kami, hampir semua yang kami sampaikan itu terbukti. Ya, soal bicara perkara di luar persidangan, itu di seminar terbukti. Soal benturan kepentingan akibat adanya kepentingan keluarga melalui Gibran, itu juga terbukti. Dan terakhir soal adanya intervensi dari pihak luar itu juga terbukti. Jadi yang kami sampaikan bukan fitnah. Dari awal kami bilang bukti kami ambil dari MK secara resmi dan itu langsung terbukti. Jadi kalau memang dikatakan itu fitnah, kalau memang dikatakan itu pembunuhan karakter, sebetulnya itu yang sedang dilakukan oleh Anwar Usman terhadap Mahkamah Konstitusi dan putusan MK itu sendiri. Oke, baik. Bivitri Susanti. Kalau Anda lihat pernyataan atau jumpa pers Anwar Usman sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap keputusan dari MK atau apa yang Anda lihat dari pernyataan itu? Ya perlawanan karena dia dalam posisi defensif sekali dan seperti tidak ingin meruntuhkan legitimasi MK. Nah, padahal kalau dikatakan pembunuhan karakter dan lain sebagainya, sebenarnya MK justru forum yang tepat untuk mengklarifikasi semuanya bahkan yang beredar di media massa. Karena MK kalau dia menyatakan ini adalah hanya pembunuhan karakter, berarti dia meragukan proses yang sebenarnya dia sendiri ikut, semua hakim juga ikut. Jangan lupa prosesnya itu bukan hanya membaca laporan kami, tapi betul-betul ada pembuktian. Bahkan kami juga melampirkan beberapa keterangan ahli yang tertulis ya, karena waktunya cepat sekali. Nah artinya kan dia tidak mempercayai proses yang sebenarnya resmi betul, bahkan dia sendiri yang bikin melalui rapat permusyawaratan hakim. Dan dia sendiri yang membuat MK itu ya? Ya, jadi cara pandangnya Mas Budiman, kalau kita lihat narasinya Pak Anwar Usman kan dari awal tuh selalu yang jabatan itu dari Allah, saya tidak pernah. Jadi benar-benar personality gitu, melawan sebuah sistem yang ada governance-nya dan transparan. Jadi sebenarnya mesti kita pertanyakan kok bisa sebuah sistem yang rapi, 3 orang dilantik, ada hukum acaranya, transparan, dilawan dengan kata-kata yang sifatnya agama belaka yang bahkan kebalikan dari pembuktian yang sudah dilakukan dengan resmi. Oke, Pak Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Dalam jumpa persnya Pak Anwar Usman mengatakan memang ada pembunuhan karakter ya, yang dilakukan lewat persidangan MK atau lewat public opini. Kalau Bang Nurdin melihat apa? Apakah memang ada fitnah, ada pembunuhan karakter terhadap Ketua MK Anwar Usman? Mas Budiman, saya sering hadir di acara ini, adalah pertama kali begini debat dengan narasumber ini. Ya, itu berarti penting materi. Ya, penting, makanya Bang Nurdin diundang. Jadi begini, di dalam negara demokrasi, ya, politik dan hukum itu berjalan paralel. Demokrasi akan baik, objektif dan sehat, ya, kredibel ketika penegakan hukum itu bisa berjalan dengan berkualitas. Ya. Saya ingin menganalogkan Mas Budiman, karena saya orang bola, ya.
dalam sebuah pertandingan sepak bola, regulasi dibuat oleh PSSI berdasarkan rule of the game FIFA. Ya. Penegakan aturan di lapangan itu adalah wasit, komisi disiplin, komisi banding. Ketika sebuah pertandingan berjalan, terjadi sebuah gol dan disahkan oleh wasit. Ini tidak terbantahkan dan tidak ada yang bisa menganulir. Sekalipun sesudah pertandingan, semua penonton melihat bahwa itu ada seorang pemain yang 1 meter offside. Maka dilakukanlah protes kepada komisi disiplin. Komisi disiplin mengadili, kemudian menghukum wasitnya, tapi tidak membatalkan golnya. Oke. Apakah kemudian hasil pertandingan itu adalah tidak legitimate? Legitimate. Kita melihat suatu peristiwa yang sangat fenomenal ketika Piala Dunia 86, di mana superstar kita Diego Maradona. Oke. Itu gol Tuhan. Gitu. Dan itu disaksikan oleh hampir semua pemirsa. Baik. Apakah gol itu dibatalkan oleh FIFA? Tidak. Tidak. Apakah Argentina sebagai juara dunia ketika itu legitimate? Tidak legitimate. Legitimate. Apakah kemudian rusak seluruh pengaturan di FIFA? Tidak. Sama dengan ini. Ya. Etik berjalan, tapi putusannya tetap berjalan. Tetap berjalan. Okay. Dan itu tidak akan merusak daripada proses demokrasi kita. Tetap berjalan tetap sesuai berjalan dengan tahapan ya. Bahwa seluruh penyelenggara harus objektif, sportif, menegakkan seluruh rule di dalam pelaksanaan pemilu kita. Oke, baik. Pak Wihadi, jadi Partai Gerindra dan anggota Komisi 3. Ada pembelaan yang mengatakan karakter assassination, lalu kemudian merasa dizolimi, ya, merasa difitnah, keji, gitu. Kalau Pak Wihadi lihat, ini sebuah pembelaan terbuka, ketidakpuasan terhadap MK atau gimana, Pak Wihadi lihat? Iya, jadi begini, kalau kita melihat dari keputusan MK itu 9 hakim sebenarnya semuanya melanggar. Oke. Ya, semua melanggar. Tetapi kenapa bebannya hanya diberikan kepada ketua? Oh. Nah, ini kan tidak ada satu fairness di sini, ya. Kemudian kalau kita lihat Arif Hidayat. Oke. Arif Hidayat sudah 2 kali dianulir menurut undang-undang, kemudian dikatakan bahwa ada satu lagi, berarti 3 kali. Seharusnya kalau kita melihat 3 kali ada pelanggaran. Nah, ini adalah salah satu hal yang sebenarnya 3 kali pelanggaran itu kalau 2 kali kartu kuning aja sudah kartu merah. Kartu merah. Akumulatif ya. Iya kan? Ini merah. 3 kali. Kalau kita lihat jangan ini dibatalkan karena undang-undang, tetapi kita bicara di sini kan kita bicara etika. Kita bicara etik. Dan MK ini adalah kode. Artinya etik itu walaupun dibatalkan di undang-undang tapi tetap melekat bahwa ada pelanggaran yang sudah dilakukan 2 kali dan ini ketiga kalinya. Jadi dalam hal ini fairness dan hal yang mungkin sangat menjelaskan kenapa hanya Anwar Usman yang dibebani oleh semua dosa-dosa 8 hakim yang lain kepada ketuanya. Ada ketidakfairan. Gitu. Roni Talapesi ini Pak Wihadi mengatakan 9 hakim ditegur secara lisan secara kolektif. Tapi kenapa hanya Anwar Usman? Bahkan ada 1 hakim yang sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Ya, ini ketiga kali. Kenapa? Anda gimana lihat itu? Kami PDI Perjuangan menghormati atas putusan yang sudah ada. Tapi kami mau mengajak seluruh masyarakat melihat lebih jauh bahwa ini adalah kepentingan bangsa. Kita bicara soal konstitusi. Dan hari ini kita melihat bagaimana proses yang terjadi dalam Mahkamah Konstitusi ini ada hal-hal yang menurut kami ini yang sudah di luar batas kewajaran, norma. Maka ada pengujian, kemudian ada pemeriksaan. Dan dalam pemeriksaan di dalam putusan itu kan sudah jelas bahwa terjadi pelanggaran berat. Menurut saya bahwa pemikirannya sederhana saja. Konflik kepentingan ini kan tidak perlu berpikir secara teori secara jauh. Ini ada paman, ini ada keponakan. Yang seharusnya kan secara logika sederhana ketika perkara itu berjalan harusnya yang bersangkutan mengundurkan diri. Menurut saya itu publik sudah melihat seperti ya, tapi challenge dari Mas Wihadi kan 9 orang kena teguran secara kolektif dan lisan, kenapa hanya Anwar Usman menanggung beban dosa itu? Itu di perkara 90 ketika Anwar Usman memimpin. Ada sesuatu yang beda akhirnya menjadi bagi Anda fair itu? Ya, ketika Anwar Usman terlibat makanya putusannya kan mengabulkan. Itu yang menjadi ini kan. Tobas, jadi kalau menurut Anda fair nggak sih putusan MK dengan challenge tadi ya?
9 hakim ditegur secara kolektif, lesan karena membiarkan terjadinya benturan kepentingan. Kalau Anda lihat gimana? Ya, saya melihat ini bukan masalah orang per orang, bukan masalah apakah Pak Anwar Usman ataupun ke hakim konstitusi yang lain. Tapi ini lebih besar dari itu, yaitu soal masalah bangsa, soal negara hukum kita mau dibawa kemana. Ya. Nah, tapi di sini juga merupakan uji kenegarawanan bagi Pak Anwar Usman. Ya. Pak Anwar Usman ini kan menyatakan bahwa ini adalah fitnah, ini adalah upaya karakter assassination. Tapi kita bisa mengingat beberapa waktu yang lalu Pak Arsyad Sanusi, ya, beliau ketika mendapatkan putusan MK, ya, kode etik, langsung mengundurkan diri. Nah, ketika menyatakan bahwa ini tidak benar, misalnya hasil MK, maka pilihannya ada 3. Yang pertama adalah menerima putusan MK itu secara utuh dan mengikuti. Yang kedua, melakukan perlawanan seperti yang disampaikan oleh Julius tadi, ya, sehingga kita bisa melihat perlawanannya apa dasar kemudian Pak Anwar Usman merasa tidak bersalah. Dan yang ketiga, atau sekalian mengundurkan diri. Nah, jadi ini uji kenegarawanan yang kita juga. Yang mengundurkan diri siapa semuanya atau Anwar Usman aja? Ya, karena di sini konteksnya Pak Anwar Usman yang menyatakan. Tapi kan 9 lain juga kena kode etik. Nah, tapi gini, yang lain pun juga. Menurut saya juga ini satu kesedihan bagi kita semua, ya. Saat ini semua hakim konstitusi kena kode etik. Ya. Ini kita ingin menjaga Mahkamah Konstitusi ini tetap tegak berdiri, berwibawa, bermartabat. Nah, oleh karena itu yang paling penting sebenarnya, ya, bagaimana kemudian kita sama-sama menjaga ini semua. Ya, jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang berusaha untuk memanfaatkan Mahkamah Konstitusi ini untuk kepentingan politik, untuk kepentingan tertentu, dan ini yang merusak negara hukum. Nah, oleh karena itulah maka ya harus sama-sama kita lawan, jangan sampai ada upaya-upaya ke depan lagi yang bisa melakukan ini. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Ya, MK sudah memutuskan ini, memberikan sanksi etik kepada seluruh hakim konstitusi yang terberat untuk Pak Anwar Usman. Dan ini harus kita terima, ya, sebagai satu pelajaran ke depan. Setelah itu kita melanjutkan langkah-langkah ke depan. Oke, baik. Bang Afrian Sahnur, Sekjen Partai Bulan Bintang, tadi kalau Tobas dan Roni ada kepentingan bangsa, konstitusi yang penting. Tapi Bang Wiyadi mengatakan bahwa kenapa hanya Anwar Usman yang seakan-akan menjadi korban, padahal kesalahannya kan kesalahan kolektif. Apakah Anda juga punya perasaan yang sama bahwa Anwar Usman merasa dikorbankan? Ya, saya melihat begini, putusan MK sudah diputuskan secara transparan, terbuka, dan semua disaksikan oleh publik, ya, melalui sosial media, TV, dan segala macam. Nah, setelah keputusan ini didapat, tetap ada sanksi yang diberikan terhadap ke-9 hakim MK tadi. Nah, salah satunya adalah Pak Anwar Usman. Beliau kebetulan ketua sidang dan juga masih kerabatnya daripada Pak Gibran, ya. Karena memang undang-undang ini digugat bukan khususnya untuk Mas Gibran saja sebenarnya, tapi untuk bangsa yang lebih besar. Artinya untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Kebetulan saja ada kaitannya dengan Mas Gibran yang kita calonkan menjadi calon wakil presiden. Ini kita harus fair. Dan tentunya MK itu sudah di jalan relnya, Pak Budiman. Karena kita lihat bahwa keputusan MK seperti yang disampaikan oleh Bang Nurdin Halid tadi, bahwa mereka ini hanya mengadili masalah etik dalam proses sidang. Keputusan yang sudah ditetapkan itu final and binding. Tidak bisa digugat. Itu tertuang dalam undang-undang MK. Jadi apapun yang terjadi saat ini, ya, itulah keputusan yang harus kita terima dan harus kita bisa seluruh rakyat Indonesia memaknainya. Nah, tinggal bagaimana proses ini berjalan. Ada 3 capres, silahkan bertarung, kemudian juga silahkan para pengawas pemilu menyaksikan, mau dari luar negeri, mau dari independen, mau dari dalam negeri maupun Bawaslu. Silakan menyaksikan pertandingan sesuai dengan apa yang dibicarakan. Pesta ini penuh dengan ketawa, demokrasi rakyat yang gembira, tidak usah panik, nggak usah stres. Ya, kita buktikan di 2024 14 Februari siapa yang menang. Nah, tentunya kami dari tim kampanyenya Indonesia Maju berharap kami harus menang. Tentu pasti semua tim mengharapkan calonnya menang. Dan kami berharap satu putaran untuk Prabowo Gibran. Satu putaran Prabowo Gibran. Dan terus terang,
Kalau ada polemik seperti itu, silakan menyaluri jalur hukum, konstitusi tegakkan. Silakan. Anda mau demonstrasi, ada alat peraganya. Anda mau protes di Mahkamah Konstitusi, ada tempatnya. Ada, semua silakan. Kami siap untuk melakukan apapun. Kalau memang kesepakatan ini dibatalkan, kalau sesuai dengan undang-undang, silakan. Yang jelas saat ini kami sedang berjuang bagaimana konstitusi harus ditegakkan. Semua pihak harus menerima keputusan walaupun pahit buat teman-teman yang ada. Dan senang buat kami. Baik. Usman Hamid. Jadi tadi Pak Anwar Usman mengatakan dia menjadi objek politisasi sebetulnya. Ya, terhadap banyaklah protes bahwa kemudian juga dulu-dulu benturan kepentingan juga sudah ada. Bahkan di era Pak Jimli juga sudah ada gitu. Jadi kalau menurut Anda yang sedang terjadi memang drama-drama juga atau gimana sebetulnya? Pertama tentu ia sebagai orang yang katakanlah diperiksa dan kemudian dinyatakan bersalah, melakukan pelanggaran etik berat, berhak untuk melakukan pembelaan diri. Dan sebenarnya itu telah diberikan kesempatannya dalam sidang MK-MK. Pemeriksaan sidang MK-MK. Nah, tetapi yang kedua, kalau ia memang benar-benar yakin ada yang memfitnah Pak Anwar Usman, pertanyaan kita kan siapa yang dimaksud sebagai orang yang memfitnah itu? Apakah pelapor? Tadi Bung Julius sudah menjelaskan semua laporan mereka terbukti. Yang kedua, apakah hakim-hakim lainnya yang dimaksud oleh Pak Anwar Usman sebagai orang yang memfitnah? Atau siapa yang dimaksud oleh apakah majelis kehormatannya? Itu saya kira harus diperjelas. Jadi siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Anwar Usman itu sebagai orang-orang yang memfitnah dia gitu. Itu yang pertama yang saya kira sangat penting. Yang kedua, kenapa Pak Anwar Usman ini mendapatkan sanksi yang berat, katakanlah begitu ya. Kalau kita lihat pemeriksaannya, termasuk keterangan-keterangan para ahli dan juga amar putusannya, itu memang jelas karena Pak Anwar Usman bukan saja ikut terlibat di dalam rapat permusyawaratan para hakim, di mana ia memiliki konflik kepentingan, tapi ia aktif di dalam mempengaruhi putusan hakim yang lain-lainnya. Tapi itu Jadi tidak ini terbukti itu Pak Usman. Kalau bukan, itu itu tidak terbukti. dalam keterangan-keterangan para ahli. Salah satunya adalah Profesor Ya, Franz Magnus. tapi hakim MK-MK itu menyatakan tidak terbukti. Itu kalau kita dengar semua ya, bahwa mempengaruhi hakim lain itu tidak terbukti. Intervensi. Membuka intervensi Konflik itu kepentingan terbukti. itu Ada di amar sebenarnya putusan. ya, tapi ada mempengaruhi itu tidak. Ada. Bukan intervensi. Oke, silakan Usman. Ini sebenarnya masih debatable ya. Saya kira ini ke depan pekerjaan rumahnya Mahkamah Konstitusi. Membenahi kode etik termasuk bagaimana perilaku hakim dalam mempengaruhi satu dengan lainnya. Itu saya kira harus dibenahi. Nah, yang ketiga yang saya ingin sampaikan juga sebenarnya dalam kasus ini adalah Pak Anwar Usman, kalau sebenarnya membaca baik-baik TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa, maka kalau seorang pejabat tinggi, pejabat penyelenggara negara sudah diindikasikan melakukan perbuatan yang tidak patut, itu harus mengundurkan diri. Harus mengundurkan diri. Jadi bukan hanya TAP MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi juga TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa gitu. Ini yang saya kira perlu untuk kita tegaskan. Supaya apa? Supaya ke depan hakim-hakim di dalam Mahkamah Konstitusi ini tidak lagi diragukan independensinya, imparsialitasnya. Bagaimanapun juga setelah Februari, setelah ada penghitungan hasil pencoblosan, akan ada mungkin pertentangan antara para pihak gitu ya. Seperti yang terjadi pada 2014 dan 2019. Bahkan 2014 media juga ikut terbelah misalnya gitu. Nah, ini yang harus diantisipasi. Kalau Pak Anwar Usman masih ada di sana, ia akan menjadi penghalang bagi imparsialitas, bagi keluhuran martabat hakim gitu. Itulah sebabnya kenapa kami semua menyarankan, mendesak kepada Pak Anwar Usman untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Oke, baik. Mbak Sri Eko Wardani, kalau Mbak Bedani melihat dari sisi politik, apakah betul yang terjadi adalah seperti yang dikatakan dan dijumpakan oleh Pak Anwar Usman bahwa dia terkena politisasi atau menjadi korban dari drama di MK, tapi analisanya setelah jeda berikut ini.
Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan.
Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK... Kalau menurut saya sebagai seorang mahasiswi milenial yang mengamati kondisi politik pada saat ini, berarti itu karena kasusnya sudah melewati kode etik atau melanggar kode etik, berarti itu dia harus diberhentikan secara tidak hormat, baik dari ketua maupun anggota. Menurut saya sih keputusan MK sudah cukup tepat ya, karena untuk menjaga netralitas menjelang pemilu 2004 nanti. Kalau masih ada beberapa pertimbangan, apabila kinerjanya masih bagus, walaupun beliau melanggar kode etik, beliau masih bisa menjadi anggota tapi harus dalam pengawasan. Hasil putusan MK kan sudah keluar, jadi apapun keputusannya Bapak Anwar Usman itu sudah melanggar kode etik MK. Kalau menurut saya itu hak daripada MK untuk menentukan. Tahu kalau itu tidak melok-melok, tidak pernah melok berita olehnya, nak diberhenti ke pecak mano. Kurang tahu ya, karena sibuk. Sebaiknya dia diberhentikan dari jabatannya karena kita ketahui bersama bahwa apa yang telah dilakukan Anwar Usman itu telah melanggar kode etik yang berlaku di MK itu sendiri. Nah, apa yang telah dilakukan oleh Anwar Usman itu sendiri dapat mencoreng nama baik dari institusi MK itu sendiri. Itulah pandangan warga soal putusan MK. Mbak Dani, ada kan komentar warga tuh ya nggak ikut-ikutan lah, terserah lah. Tapi kalau aspek politik dari putusan ini menurut Mbak Dani seperti apa? Anwar memang korban politisasi atau korban dari drama di MK itu sendiri? Iya, kalau saya sih melihatnya perlawanan dalam tanda kutip Pak Anwar itu karena beban benturan kepentingan yang dia punya. Jadi karena dia ada beban benturan kepentingan, sudah 40 tahun jadi hakim, kenapa di ujungnya seperti ini, ada masalah yang dihadapi terkait dengan konflik kepentingan yang itu terbuka dalam sidang MK. Terutama terkait dengan dampak dari, bukan dampak ya, artinya hasil dari benturan itu adalah putusan 90 yang memberikan jalan bagi pasangan calon tertentu untuk terbentuk dan mendaftar. Jadi kan ada persepsi publik yang kemudian dilihat loh ini memang sengaja jalannya ke situ gitu. Karena kenapa nggak di awal aja dibentuknya gitu kan, kenapa harus nunggu putusan ini gitu, dan 3 hari sebelum akhirnya pendaftaran gitu. Jadi satu kalau saya melihatnya itu ya, jadi ada beban benturan kepentingan, kemudian beliau mengatakan di depan publik saya udah 40 tahun ini saya punya artinya dengan profesionalitas dan kinerja seperti itu kok bisa dibenturkan, difitnah dan sebagainya gitu. Tapi ada fitnahnya. Iya, tapi kan tadi hal seperti itu. Ya, tapi mungkin yang saya sampaikan juga adalah poin yang belum clear dari hasil MK dari hasil pembacaan putusan itu adalah intervensi dari siapa? Intervensi dari siapa? Intervensi dari siapa? Karena kalau intervensi apakah memang tidak bisa dibuka oleh hakim MK dalam proses pengambilan data begitu ya ini, atau memang intervensinya dari kekuasaan negara yang kalau itu memang terbuka bisa pintu masuk bagi hak data pendapat DPR mungkin ya, gimana itu? Karena kan memang ini isunya kan siapa sih yang berani mengintervensi sebuah proses di dalam
pengambilan keputusan lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi. Oke. Siapa? Mas Budiman, Ya sebentar. Itu memang menarik dari Mbak Dani mengatakan bahwa ada intervensi kekuasaan, tapi tidak terlalu jelas sebetulnya siapa yang melakukan intervensi. Ini ada mantan hakim konstitusi 2003-2008 Maurar Siaan yang juga pernah menyebut ada shame culture dan dikaitkan bahwa posisi Anwar Usman adalah sebagai paman dari Gibran. Kita coba dengar pandangan dari hakim konstitusi Maurar Siaan. Kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja? Karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena sorry to say ya, Pak Anwar ibaratnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Oke, saya juga telah tergabung dengan Hakim MK 2015-2020 I Dewa Gede Palguna melalui sambungan Zoom karena Beli Gede sedang berada di Denpasar. Ya. Pak Dewa Palguna, jadi betul ini memang ada kaitan posisi Pak Anwar Usman sebagai paman dari Gibran atau punya hubungan kerabat dengan Pak Jokowi? Ya kalau itu, makasih Mas Budiman. Kalau itu kan sudah menjadi fakta yang tidak bisa dibantah ya. Tetapi persoalannya yang membuat ini jadi agak menjelimetkan, memang secara hukum kemudian masih dipertanyakan apakah betul ada konflik kepentingan. Karena Pak Anwar Usman kan mengatakan ini kan pengujian norma. Lagi pula pemohonnya juga bukan Gibran, walaupun disebut-sebut dalam permohonan itu. Pada batas itu saya setuju. Tetapi persoalannya begini. Ini juga pernah saya sampaikan beberapa kali. Apakah kemudian alasan legal formal demikian cukup untuk dalam tanda petik mengamankan seseorang tetap mengadili suatu perkara yang sudah menimbulkan keriuhan di publik dan kemudian tetap menyidangkannya walaupun dengan tuduhan-tuduhan ada konflik kepentingan yang secara hukum sebenarnya memang masih debatable. Kita mesti bertolak soal ini dari Sabta Karsa Utama. Ada di situ prinsip independensi. Prinsip independensi poin yang terakhir kira-kira mengatakan begini, bahwa hakim itu harus menunjukkan sikap independen. Dan itu harus terlihat kepada publik, kira-kira begitu ya. Nah, artinya manakala soal independensi ini menjadi persoalan dan itu dikait-kaitkan. Nah, dengan kedudukan seorang hakim konstitusi, nah kebetulan sekarang Pak Anwar Usman sebagai ketua atau hakim yang lain misalnya. Nah, maka pada saat itu hakim itu bisa mengambil sikap demi menghilangkan keraguan publik terhadap independensi mahkamah, khususnya terhadap diri saya pribadi, maka sebaiknya saya tidak ikut mengadili persoalan ini. Dan itu pernah dicontohkan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, yaitu tatkala yang bersangkutan dulu memberikan keterangan sebagai ahli sebelum menjadi hakim konstitusi, dan kemudian ada perkara yang berkaitan dengan keterangan ketika dia berikan sebagai ahli itu. Pada waktu itu Hakim Saldi Isra sudah menjadi hakim. Nah, dia dengan sadar mengatakan di dalam rapat permusyawaratan hakim bahwa saya tidak akan ikut mengadili perkara ini karena dulu saya pernah memberikan keterangan. Padahal kalau secara hukum kan tidak ada urusan itu. Nah, sebenarnya. Tetapi itu jalan yang diambil. Dan itu juga kemudian disebutkan dalam putusan bahwa Hakim Konstitusi Saldi Isra tidak ikut memeriksa dan memutus perkara ini. Apa poin yang mau saya sampaikan? Poin yang mau saya sampaikan adalah saya ingin mengutip prinsip universal yang berlaku dalam Principles of Judicial Conduct, Bangalore Principles of Judicial Conduct, yaitu bahwa keadilan itu bukan hanya harus ditegakkan, tetapi harus dapat dilihat bahwa dia memang betul-betul ditegakkan. Itu Mas Budiman. Oke, Pak Palguna, jadi kalau posisi tadi Pak Maurar Siaan mengatakan ada shame culture, faktanya kan 9 hakim konstitusi juga kena teguran. Apakah berarti mereka juga tidak memahami ada shame culture yang sebenarnya dipegang oleh hakim-hakim konstitusi? Nah, kalau itu lagi-lagi saya ingin mengatakan, saya ingin beberapa hari ini mungkin saya sudah 3 kali mengutip ucapan dari Immanuel Kant ya. Kalau kesalahan hukum, kata Immanuel Kant, itu kan bisa kita ukur
karena ada pelanggaran, ada aturan yang menyatakannya begitu, atau dia nyata-nyata melanggar hak orang lain. Tapi kalau kesalahan etik, pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan merasa melanggar etik atau tidak? Itu yang menjadi persoalan kita kan? Kan sudah jadi dinyatakan kepada orangnya sendiri gitu. Kan sudah ada vonis dari MK bahwa 9 secara kolektif melanggar etik. Ya, nah itu dia masalahnya sekarang. Apakah kemudian, tapi kan ini ada gradasinya, Mas Bima. Sebenarnya ya kalau di negara-negara yang kalau yang tadi disebut sebagai shame culture itu, di mana pelanggaran etik itu bahkan secara akibat itu dianggap jauh lebih tinggi daripada pelanggaran hukum ya, sehingga orang memilih mundur. Nah, tetapi kan persoalannya kita di Indonesia ini ya seperti ditulis oleh beberapa penulis, itulah yang menyebabkan tugas hukum jadi berat. Kenapa? Karena orang melanggar etik itu masih mengatakan bahwa secara hukum kan salah. Ini kan jadi persoalan pada kita. Oke. Jadi budaya etik maupun budaya hukum kita ya harus kita akui bahwa ya kita masih pada tahap itulah seperti yang kita lihat sekarang ini, tahapan yang mau kita sebut. Apakah masih tahap berkembang juga ataukah justru masih rendah? Oke, baik Pak Dewa Palguna. Bung Julius, ini juga ada, ini saya akan tanyakan pada Abiyadi, tapi pada Anda dulu. Ya. Ada tudingan bahwa ada yang ingin menunggangi MK itu untuk menjegal Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Jelas itu satu statement yang insinuatif dan syarat dengan kepentingan politik gitu. Kami sebagai pelapor, kami hanya bicara berdasarkan bukti dan data. Jadi saya katakan kalau ternyata laporan PBHI tidak terbukti, silakan dia bilang itu insinuasi. Kalau tidak diputuskan bersalah, silakan bilang bahwa itu fitnah dan segala macam. Faktanya hari ini Mas Budiman itu semua terbukti. Termasuk tadi saya ingin menjelaskan, meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut intervensi yang dimaksud apa, tapi MK merujuk pada satu majalah yang membuka informasi dalam ruang RPH. Nah, itu dikatakan bahwa ada lobby-lobby dari Anwar Usman terhadap seluruh hakim-hakim yang lain untuk mempengaruhi satu, agar putusannya dikabulkan. Yang kedua, meyakinkan bahwa putusan ini tidak dimanfaatkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau yang dimaksud oleh putusan MK adalah demikian, berarti fakta-fakta yang kami sampaikan itu diakui. Tadi makanya saya katakan begini, Anwar Usman selaku yang dilaporkan dan kemudian diberi sanksi lewat putusan MK ini juga harus diberi ruang untuk melakukan pembelaan meskipun sudah ada di MK kemarin. Gitu. Kalau tidak puas, tidak terima, dia punya bukti lain, ajukan MK banding, tapi dengan syarat dia harus dipecat dulu. Gitu. Kami mendukung itu, silakan, tapi ajukan dulu dia dipecat, lalu dorong MK banding untuk dia membuka ruang pembelaan. Termasuk semua yang dia sebutkan itu fitnah, semua yang disebutkan tidak terbukti dan segala macamnya. Agar apa? Agar final sampai di situ, berhenti keributan ini semua. Baik. Lanjut ke pemilu. Jadi Pak Wihadi, kalau kita merefer kepada jumpa persnya Kim, kan memang ada pihak yang kemudian menunggangi MK untuk menjegal atau menggagalkan Mas Gibran sebagai bakal calon wakil presiden. Siapa sih yang dimaksud sebetulnya? Ya, sebenarnya begini. Kalau kita melihat daripada awal tuntutan, ini adalah etik. Ya, aduan. Ini etik. Etik dalam hal ini adalah sudah disidang di kode etik. Ya. Kemudian kalau kita lihat putusan yang dilakukan oleh hakim pada saat itu tidak bisa dibatalkan karena memang itu adalah final dan mengikat. Nah, artinya kalau kita bicara seperti itu, kenapa mengatakan bahwa ini ada ditunggangi untuk menjegal? Karena didorong untuk juga bukan etik saja, tapi justru mengatakan bahwa putusan yang dilakukan oleh hakim MK itu dibatalkan. Nah, ini kan nggak bisa, ini kan suatu hal yang berbeda. Ya, kalau kita bicara etik, ini hakimnya. Tapi saya juga merefer tadi apa yang dilakukan oleh Pak Dewa Palguna, bahwa ini adalah vestige of interest-nya. Ini adalah kita bicara undang-undang. Undang-undang yang diuji. Ya, artinya tidak lagi bicara mengenai masalah seorang per orang. Ini clear di situ. Tapi ada satu hal
yang ini bicara kepada dirinya hakim sendiri, hakim MK sendiri. Yaitu pada saat pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang masa jabatan hakim MK. Itu konflik kepentingan juga. Islam. Ya kan? Itu justru konflik of interest dengan adanya dia menolak itu, maka dia menjadi dari dulunya 15 tahun menjadi 20 tahun. Artinya kan dia memutuskan untuk dirinya sendiri. Itu clear dirinya sendiri. Artinya kenapa pada saat itu teman-teman tidak bersuara? Kan begitu. Ini kode etiknya adalah kode etik pada hakimnya. Ini mengenai masalah masanya. Kan ini suatu hal seperti itu. Itu benar-benar kode etik. Nah, jadi kalau kita merefer seperti itu, apa yang menjadi tunggangi itu keputusan MK-MK kita hormati, dan ini yang terbaik. Untuk kita keluar dari kegaduhan ini, kita masuk kepada fase untuk ke pemilu yang sedang berjalan, yang akan berjalan. Baik. Ya, jadi ini satu-satu sudah kita akhiri di sini. Kita bicara konsultasi ke depan, kita adu program ke depan. Ya, nggak banyak drama. Siapa rakyat, tidak perlu drama-drama lagi. Sudah diputuskan dan ini sudah sah menurutku. Oke, bentar, Bi Fitri. Ini memang ada suara-suara termasuk dari Jumpa Persnya Koalisi Indonesia Maju bahwa ini memang ada upaya untuk dari putusan etik kemudian masuk kepada putusan hukum untuk menggagalkan Mas Gibran sebagai bakal calon wakil presiden. Anda mendapatkan juga indikasi ke arah sana? Saya kira ini karena kacamata kita beda ya. Jadi bagi para pelapor, bagi kami juga sebenarnya persoalannya bukan untuk menjegal Gibran, tapi untuk mencegah ada konstitusi yang diinjak-injak. Karena kita harus melihat konteksnya dulu. Jadi jangan dibawa kemana-mana dulu nih. Konteksnya adalah ada suatu pertarungan politik, aturan mainnya udah jelas semua. Terus ada satu orang yang merasa bahwa ada satu aturan main yang menghalangi saya nih. Maka dia minta tolong supaya aturan main ini digantikan dulu melalui prosesnya benar. Forumnya maksud saya Mahkamah Konstitusi itu memang ada. Nah, tapi kan itu yang jadi persoalan dan kemudian terjadilah ini semua. Seandainya tidak ada seorang pun yang ingin mengganti hukum untuk kepentingannya, ini semua tidak akan terjadi. Nah, jadi yang sedang kami lakukan justru menyelamatkan karena MK sekarang seperti kalau kita bicara main bola nih, namanya sepak bola 11-11 ada wasit. Sekarang wasitnya jadi pemain ke-12 karena dia jadi memberikan karpet merah untuk seseorang yang sebenarnya awalnya secara hukum memang belum bisa maju tapi tidak sabar untuk menunggu sampai pemilihan yang akan datang. Konteks itu jangan dilupakan. Nah, sehingga yang kami lakukan sebenarnya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa nama Gibran itu disebut dalam permohonan 90. Jadi kalau dikatakan sama sekali tidak ada hubungannya, tidak benar juga. Karena jelas-jelas dikatakan pemohon itu merasa rugi karena tidak bisa memilih idolanya yang bernama Gibran Rakabuming. Jadi keterkaitan itu sangat-sangat jelas, sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Oke, Bang Nurdin Halid, tadi kan juga sama-sama pakai analogi sepak bola kan? Ya. Jadi kan sekarang kemudian pemainnya menjadi dari 11-11 menjadi 12-10 lah. Karena kemudian wasitnya jadi ikut pemain gitu loh. Artinya memang ada kaitannya juga penjagalan Gibran itu melalui pelaporan kode etik itu? Mas Budiman, demokrasi Indonesia dibangun di atas multipartai. Ya. Kalau multipartai maka itu adalah banyak lobby-lobby dan kepentingan yang bermain dalamnya. Kalau ada yang mendorong untuk maju Gibran itu normal. Ada yang menjaga juga normal. Itulah politik kita karena demokrasi itu normatif kita, ya, tapi realnya ada. Mungkin ada, kan itu politik. Politik. Ya, mungkin teman-teman dari mana tidak menghendaki. Golkar enggak kan? Golkar pasti mendukung. Pasti mendukung. Mendukung tapi siapa? Saya ingin kepada Bu Sabitri bahwa tadi ada seseorang yang minta bantuan karena tidak memenuhi syarat. Menurut saya itu sebuah pernyataan yang keliru. Dan itu berarti menuduh sudah ada kepada putusan Gibran. MK-MK-nya bilang begitu. Enggak, bukan. Jadi kalau itu kan yang dituduh berarti Gibran. Yang minta bantuan mau maju tidak memenuhi syarat. Ya, kalau itu pernyataan tadi, baik. Saya pernyataan tadi yang saya soroti ya, yang saya tanggapi. Itu enggak ada. Sekarang begini, apa yang dinyatakan oleh Pak Anwar Usman tentang fitnah yang keji, itu bukan ditujukan kepada seorang, tapi pada pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwa dia menggunakan kedudukannya karena ada hubungannya dengan presiden. Itu yang dia bantah sebetulnya. Saya tidak menggunakan jabatan saya dengan konflik kepentingan untuk mendukung daripada Gibran karena dia adalah kemanakan. Itu yang dimaksud. Karena dalam mengambil keputusan dia menggunakan nuraninya. Sementara orang berpendapat dia tidak menggunakan nuraninya. Hakim itu harus mengambil keputusan dengan nurani. Dan maksud yang kedua, bahwa
ada peluang intervensi, belum intervensi. Tapi dari pernyataan Pak Nusa itu yang dikatakan oleh hakim MK bahwa membuka peluang. Tapi tidak ada bukti bahwa peluang itu dimanfaatkan. Nah, sekarang pertanyaan, aja nggak masuk apakah gitu ya? Ada bukti Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya mempengaruhi hakim? Satu, apakah Gibran membiayai lawyer untuk mendukung daripada gugatan diterima? Apakah dia membiayai? Apakah dia ada upaya untuk itu? Tidak ada bukti tentang itu. Nah sekarang koalisi Indonesia Maju tetap bertekad bahwa pasangan Gibran siapapun yang mengganggu putusan MK tidak bisa diganggu oleh siapapun. Tidak bisa diganggu-gugat. Dan satu putaran insya Allah. Satu putaran? Berapa persen? 51%. 51, oh sama 51 ya. Jadi 100 dong. Oke, Roni, jadi kan ini menarik ya. Apakah kemudian posisi Anwar Usman kan memang tadi konflik of interest, tapi ada upaya penjegalan dan PDIP juga kritis terhadap putusan dari satu lagi terlebih dahulu. Tapi jawaban Roni setelah jeda berikut ini. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live
di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 10. Masih bersama saya Budiman Tandrojo di Satu Meja The Forum. Roni Talapesi ya. Cukup kritis PDIP terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan ada narasi bahwa penjagalan. Putusan MK kan legally binding, final dan mengikat meskipun secara etik mungkin agak bermasalah gitu. PDIP menerima bahwa putusan dari MK ini adalah legally binding, final dan mengikat? Ya, betul, kita setuju, kita harus hormati ya. Tetapi Mas Budiman kita tarik mundur sedikit ya. Ini kan menguji tentang pasal 28 Undang Dasar 45 di mana setiap orang punya hak untuk dipilih dan memilih. Tapi yang kita lihat dalam proses ini seolah-olah bahwa ini proses yang spesifik dan terbukti di putusan 90. Spesifik ke satu nama. Nah, ini menjadi pertanyaan. Dan buat kami atas pernyataan teman-teman bahwa ada penjagalan, ini adalah pengalian isu Mas Budiman. Buat kami ini pengalian isu ke atas apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi hari ini. Dan yang kedua, buat kami konsentrasi kami adalah bagaimana kita menjaga marwah konstitusi MK ini. Dan ini adalah komitmen seluruh anak bangsa. Itu yang perlu kita jaga bersama. Dan PDI Perjuangan konsisten terhadap hal itu. Tapi kan ada juga pernyataan dari PDIP yang mengatakan ada bacawa pres yang kandidasinya kemudian melanggar etika, tidak menghormati hukum. Sebetulnya apa itu yang dimaksud? Ya, ini kan terlihat ya. Dari putusan MK ini kemudian terkait dengan putusan 90, ini kan menjadi nokta hitam, menjadi catatan sejarah bahwa dalam proses demokrasi kemudian ada yang mencoba mengganggu independensi MK. Nah, ini kan sudah terlihat di mata publik ya. Oke, baik, Usman Hamid. Kalau pendekatannya legal formal, ya putusan MK itu ya final dan mengikat. Meskipun ada legitimasi dalam proses kandidasinya, dalam proses pencalonannya dianggap melanggar etik. Gimana Anda mencoba menyelesaikan problem hukum formal dan problem pelanggaran etik itu? Saya pernah diajarkan oleh Pak Adi Handoyo, seorang hakim agung yang sangat berintegritas di masa Orde Baru. Dia memberikan saya satu kutipan dari para ahli hukum di Belanda di zaman kolonial. Kutipan itu berbunyi, doorbreken de papieren muur. Artinya hakim itu untuk menegakkan keadilan, dia bisa menembus kertas. Gitu. Jadi kalau dikatakan misalnya sebuah putusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat, ya, atau misalnya Mahkamah Konstitusi, atau bahkan ketika beberapa tahun lalu ada putusan Dewan Kehormatan KPU yang ketika itu merasa bahwa putusan mereka final dan mengikat, lalu diajukan ke pengadilan yang lebih jauh lagi, tetap bisa diuji. Untuk apa? Untuk mengejar keadilan itu. Keadilan mana? Keadilan yang tumbuh di masyarakat itu. Jadi kalau ada gejolak sekarang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ada yang salah dengan putusan itu. Sampai putusan itu bisa menenangkan kehidupan masyarakat, sampai memenuhi rasa keadilan masyarakat, di titik itulah keadilan bisa tercapai. Oke. Yang kedua yang saya ingin katakan adalah, tadi Mbak Dani sempat menyebutkan tentang intervensi. Sebenarnya dalam sikap kami secara kolektif di Maklumat Juanda, itu menegaskan bukan hanya Pak Anwar Usman harus mundur, tetapi juga dua hal lagi, yaitu agar Mahkamah Konstitusi segera menggelar uji formil dan uji material terkait dengan perkara yang terdahulu. Idealnya sih, Mahkamah Konstitusi, khususnya Majelis Kehormatan kemarin, memandatkan agar Mahkamah Konstitusi memeriksa kembali putusan nomor 90 itu. Tapi kan itu tidak ada. Dianulir mungkin tidak bisa, tapi setidak-tidaknya dimandatkan bahwa Mahkamah Konstitusi ke depan memeriksa itu segera. Nah, yang lain yang juga sangat penting saya kira adalah kalau memang ada dugaan intervensi dari kekuasaan, misalnya dari penyelenggara negara di lembaga eksekutif, ini kan banyak ditulis oleh para sarjana, salah satunya Thomas Power misalnya, menjelaskan bagaimana
ada penggunaan instrumen penegak hukum oleh kekuasaan eksekutif. Kalau itu benar terjadi, sebenarnya DPR punya kewajiban untuk memulai hak interpelasi, untuk bertanya kepada presiden. Atau yang kedua, lebih jauh lagi, mengajukan hak angket gitu. Hanya dengan cara itu kita bisa ketahui. Dan soal sepak bola tadi, ingat, Diego Armando Maradona. Diego Maradona. Jadi wasitnya itu bukan pamannya Pak Nurdin. Ya. Dan presiden FIFA-nya bukan Jokowi Pak. Setuju. Politik sepak bola sampai Diego Maradona ya. Saya minta Mas Budiman ganti topik, bola aja. Bola. Itu saya analogkan keputusan MK dan final and banding gitu. Ya. Kan ada riang gembira gitu loh. Riang gembira dia Diego Maradona. Oke, Bang Afrian Sahnur. Ini gimana koalisi Indonesia Maju kan tadi kan pencapresan Mas Gibran dianggap melanggar etik dan sudah dibuktikan oleh MK. Apakah ini menjadi beban bagi Pak Prabowo, bagi Kim dengan problem legitimasi etik yang dianggap bukan diputuskan bermasalah sebetulnya? Ya, kami menyambut dengan riang gembira. Tidak. Apanya yang riang gembira? Keputusan MK apapun yang terjadi, kami udah siap ketika itu. Seandainya memang MK memutuskan bahwa usia atau jabatan pernah menjadi wali kota atau sedang menjabat tidak diputuskan, ternyata Mas Gibran tidak bisa maju, kami punya alternatif kedua, ya kan? Tapi ketika MK memutuskan bahwa keputusan ini diputus oleh 9 hakim, perlu diingat Pak Budiman, 9 hakim agung Mahkamah Konstitusi, ini 9 dewa ini, itu unsurnya 3 dari yudikatif, 3 dari eksekutif. Yang 9 apa nih? 9 hakim MK ini kan terdiri 9 dewa ini. Dewa? Ya. Dewa melanggar etik tapi ya? Iya, pokoknya 9-9-nya terlepas udah keputusan MK tadi. Tapi 9 ini kan berasal dari eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Kita perlu ingat itu. Jadi kita jangan mengatakan semua berpihak kepada keputusan yang 90 tadi. Ya, karena bagaimanapun keputusan yang sudah diputus MK tadi oleh 9 hakim yang merasa hebat tadi, ya, kita sekarang banyak yang menyala-nyalakan, oh ini MK. Ketika ada kepentingan teman-teman yang teranulir di sini, mulai marah. Tapi ketika ada kepentingan teman-teman yang ya tidak teranulir, senang. Contoh lagi dicatatkan oleh Pak siapa tadi, Bang Wahidin atau Pak Nurdin, soal usia tadi. Mereka mengetok palu dengan menambah usianya sendiri, nggak ada kok yang rame, nggak ada yang ribut. Dan ini terus terang saja, Mahkamah Konstitusi sudah sudah melakukan keputusan dan Mahkamah Konstitusi kita harus hormati. Saya bilang kita harus pemilu dengan riang gembira. Riang gembira. Oke, Mbak Dani, ini pemilunya harus riang gembira. Tapi kalau dari kacamata Mbak Dani dengan posisi pembaca wapresan Mas Gibran yang ada legitimasi moral etiknya bermasalah, ini bisa menjadi beban yang cukup berat. Beban. Ya mungkin melanjutkan sedikit tadi ya, sebetulnya barangkali Pak Anwar Usman itu sedang mencoba untuk menyelamatkan putusan 90 yang dalam tadi penuh dengan pelanggaran etik karena bisa dalam tanda kutip mendelegitimasi ya persepsi publik ya terhadap pencalonan itu. Jadi political statement juga ya? Iya, artinya kalau saya melihatnya mungkin lebih pada situnya karena kan ini nanti karena kelihatan dari pendapatnya Bapak koalisi ini kan bagaimana menjaga supaya ini nih nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat dari pendapat masyarakat yang ada di TV tadi, itu kan mereka melihat bahwa ini prosesnya ada sesuatu. Gitu. Nah, artinya ini yang ingin dijaga kan, karena kan yang namanya satu putusan yang kemudian proses ini kan dia tidak berada di ruang netral, pasti ada persepsi publik yang berkembang, yang itu bisa digoreng, bisa apapun lah untuk kepentingan masing-masing gitu loh. Nah ini yang barangkali perlu dalam posisi ini saya melihat memang mantan hakim MK ini, ketua hakim MK ini berposisi seperti itu ya. Karena kan bagaimana mungkin ya putusan yang dia ini kan kemudian dia lakukan pelanggaran etik berat gitu ya, dan ini kan akan bisa diarahkan untuk dalam tanda kutip legitimasinya dipertanyakan. Ditambah lagi satu hal mungkin ya kan, pencalonan Mas Gibran sendiri kan kemudian masuk melalui jalur partai yang selama ini bukan partainya dia. Nah ini kan juga mulai kelihatan apa ini memang sudah ada satu proses gitu yang disiapkan gitu. Dan saya sangat tahu bahwa dari partai besar seperti Pak Nurdin kan proses rekrutmen, proses kaderisasi itu kan sudah sangat panjang.
sejak pencalonan Pak Wiranto, kemudian Pak JK, itu kan proses yang sangat ini waktu ketika Pilpres yang lalu, kemudian tiba-tiba ini masuk melalui jalur itu. Nah, ini kan orang ngebaca garis besarnya nih, Mas Budi. Jadi itu yang mungkin harus dilihat ya. Bi Fitri, ini kan legal formal, menurut beberapa tafsir itu case close lah, selesai lah, bahwa sah. Tetapi ada problem legitimasi moral maupun legitimasi etis. Bagaimana Anda lihat ini menggabungkan problem etis dan problem formal? Apakah memang ketika mencalonkan memang ada problem yang menjadi beban bagi pasangan Pak Prabowo dan Gibran? Ya memang tentu saja ini akan menjadi beban dalam dua hal. Yang pertama sebenarnya dengan posisi, jadi kita memang harus tekankan betul, makanya kami mengapresiasi putusan MK pada titik di mana dinyatakan dengan jelas memang ada pelanggaran etik yang berat oleh Anwar Usman. Nah di titik itu saja sebenarnya secara legal satu itu bisa saja dipermasalahkan di kemudian hari. Apalagi kalau seandainya Mahkamah Konstitusinya, dan ini yang kita dorong, progresif betul sehingga mereka dengan cepat memproses permohonan-permohonan baru mengenai menguji kembali pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu ini yang sudah diubah dengan putusan 90. Itu memang bisa diuji kembali. Kalau itu terjadi dalam waktu 1 minggu ini misalnya, maka sebenarnya petanya itu akan bisa langsung berubah. Karena artinya salah satu cawapres tidak lagi eligible sehingga satu pasang ini bisa gugur, tidak ditetapkan. Makanya pertandingan udah jalan kan? Makanya tapi kan namanya legal ya. Itu bisa berlaku surut nggak? Sekiranya maksud saya begini, kalau kan saya orang hukum nih, ada banyak hal yang bisa dipersoalkan secara legal. Misalnya aja KPU kemarin menerima pasangan-pasangan yang sudah masuk saja, sudah ada yang gugat perbuatan melawan hukum sekian triliun, 2 lagi gugatannya. Artinya ada excess baggage yang kita nggak bisa cegah, karena semua orang bisa aja mengajukan. Tapi yang kedua juga problem legitimasi politik, karena publik kita kan banyak sekali yang nalarnya juga sehat. Dan sudah bisa melihat secara kasat mata, seperti kata Mbak Dani tadi, orang tuh akan melihatnya dengan helikopter view. Ini ada apa nih? Ini ada yang cuma berapa hari bisa jadi dicalonkan dari Golkar, kemudian di sininya ada sebuah hukum yang diubah melalui cara-cara yang sangat tidak lazim. Bukankah kreatif itu? Bahkan putusan 90-nya sudah kami eksaminasi, itu ngaconya luar biasa. Sudah kami eksaminasi secara akademik. Baik. Tobas, kalau Tobas lihat, apakah memang menurut pandangan Anda, meskipun Anda dari koalisi perubahan, apakah ini menjadi menguntungkan dari Amin dengan adanya beban legitimasi atau seperti apa? Tapi jawaban Tobas setelah jeda berikut ini. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV.
Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30. Untuk Gibran sebaiknya belum pantas ya, selesaikan dulu jabatannya di Solo, baru bisa ikut politik nasional sebagai capres di periode yang akan datang. Kalau tahun ini mungkin belum bisa, mungkin tahun-tahun ke depan 5 tahun yang akan datang ya. Istilahnya dia belajar dulu toh dari segi pemerintahan, urusan negara toh. Mungkin tahun depan bisa, kalau tahun ini belum bisa. Kalau kita melihat sih sebenarnya dia layak untuk maju, bukan tunggu untuk nanti atau tidaknya ya dia harus maju. Menurut saya sekarang sih, kenapa saya memilih sekarang? Karena kalau misalnya nanti itu kapan lagi anak muda itu berpartisipasi? Kalau memang waktunya sekarang anak muda untuk berpartisipasi, kenapa kita tidak berikan ruang untuk anak muda berpartisipasi? Kalau menurut saya, Gibran itu sendiri nanti saya percaya bahwa dia bisa menyalurkan aspirasi dari anak muda, sehingga nanti anak muda itu tidak lagi sepele tentang politik. Belum pantas ya Mbak ya, karena dari segi usia beliau belum matang dan dari pengalaman itu di dunia politik beliau belum cukup banyak. Karena menjadi calon wakil presiden itu kan baru tangan kanannya presiden ya. Diurus itu satu Indonesia, bukan hanya satu kota atau satu provinsi. Saudara Gibran itu layak di pemilihan 2029. Ya, itulah suara akar rumput soal apakah Gibran akan maju di 2024, 2029. Suaranya bisa berbeda-beda, itulah demokrasi di Indonesia. Taufik Basari, Kim, koalisi perubahan dengan posisi legitimasi Mas Gibran secara hukum selesai, nggak ada masalah, secara etis mungkin akan bisa problem. Bagi Anda, ini sesuatu yang lebih baik maju sekarang atau gimana? Ya buat kita menyelamatkan negara hukum itu lebih penting dibandingkan kita memanfaatkan
keadaan ini untuk kepentingan elektoral gitu ya. Buat kita tidak ada masalah kita akhirnya harus berhadapan dengan pasangan lain termasuk juga Prabowo Gibran gitu ya. Buat kita tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ya bagaimana kemudian ya proses ini terjadi dari suatu keadaan yang gonjang-ganjing seperti ini. Kita kan negara hukum nih, kalau kita kembali pada negara hukum. Negara hukum kan berpedoman pada rule of law, bukan rule by law. Ya. Jangan sampai kemudian ketika ada hukum yang dianggap menghalangi, kemudian hukumnya yang diubah. Ya. Padahal kita harus mengikuti hukum itu yang pertama. Yang kedua, putusan MK ini masih menyisakan satu pertanyaan yang besar yang menurut saya tetap harus kita selesaikan, yaitu soal siapa yang mengintervensi. Siapa yang mengintervensi? Ini dalam putusan dinyatakan terbukti ada intervensi. Nah, kan kita tidak membuka mau peluang intervensi. Membuka peluang intervensi. Ya, tapi kan kemudian tetap menjadi pertanyaan siapa yang melakukan intervensi, bagaimana caranya, dan termasuk yang paling penting bagaimana kita mencegah ke depan tidak ada intervensi yang serupa seperti itu terjadi. Kalau misalnya tidak tuntas, maka ke depan bisa saja ya intervensi kembali terjadi pada proses peradilan, pada proses bagaimana mencoba untuk mengubah konstitusi untuk kepentingan tertentu. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Buat saya itu jauh lebih penting daripada persoalan kita menghadapi elektoral. Baik ya, sebelum ke Bang Rudin saya ke Pak Dewa Palguna. Beli Dewa Palguna, ini ada problem intervensi atau peluang melakukan intervensi, ada problem legitimasi, ada problem normatif ini legally binding, final dan mengikat. Beli Dewa melihat sebagai hakim konstitusi ini gimana? Apakah memang ini ada problem semuanya konflik ya antara legitimasi formal dengan legitimasi etis sebetulnya? Iya, terima kasih Mas Budiman. Idealnya putusan itu memang dia tidak ada cacat legitimasi dan apalagi cacat legalitas. Nah ini sekarang kan legalitasnya oke, tapi legitimasinya jadi persoalan. Nah akhirnya kalau kita bicara tentang demokrasi ya diserahkan itu kepada publik karena secara legalitas ya itu ya legal. Tapi apakah kemudian layak atau tidak? Nah ini kembali kita hidupnya kan berdemokrasi. Inilah salah satu bagian dari demokrasi yang dulu sejak idenya masih di awal sudah dikritik oleh Aristoteles kan. Ya kalau ada mengartikan demokrasi itu sekadar sebagai suara terbanyak itu layak untuk memimpin, siapa yang mempunyai meraih suara terbanyak itu layak untuk memimpin, maka suatu kali bersiaplah Anda dipimpin oleh seorang penjahat. Kan gitu Aristoteles mengatakan dulu. Nah, tapi persoalannya sekarang kan kita ini. Tadi saya ingin menggarisbawahi pernyataan Usman bahwa ya kalau Usman Hamid ya kalau bahwa hakim itu bisa menembus kertas itu memang iya, tapi kalau terlalu sering begitu bahaya juga. Ada satu contoh ini ya benar, ada satu contoh putusan Amerika Serikat pengadilan US Supreme Court. Mungkin teman-teman yang ahli hukum semuanya tahu ada namanya putusan dari Roger Black tadi ketika menjadi Chief Justice of the US Supreme Court yang memutuskan kontroversialnya lebih gawat dari kita ini. Katakan bahwa warga negara bahwa orang-orang keturunan Afrika itu bukan warga negara menurut konstitusi Amerika Serikat. Bayangkan itu putusan itu. Dan itu baru selesai perdebatannya setelah dilakukan ke amandemen ke-12 atau ke-14, saya lupa itu. Nah, artinya saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Bibi Fitri tadi. Nah, sekarang sudah betul jalannya sudah ada, yaitu bahwa mari kita uji kembali ketentuan pasal 169 huruf Q itu yang sudah diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 90 2003 itu. Nah, ini diperiksa ke depan. Nah, saya ingin menyampaikan kepada menggarisbawahi apa yang disampaikan Bibi Fitri tadi. Apakah sekarang misalnya Mahkamah Konstitusi bisa memutus cepat? Kalau sudah lewat pemeriksaan pendahuluan menurut saya bisa. Karena berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kalau Mahkamah Konstitusi menganggap keterangan yang dibutuhkan itu sudah lengkap, dia bisa tidak perlu lagi masuk proses pembuktian. Dia bisa langsung masuk ke proses pembuatan putusan. Kalau dipandang sudah lengkap, itu ya. Jadi artinya ada sarana yang tanpa perlu melanggar hukum, proses itu bisa cepat. Nah, persoalan apakah dikabulkan atau tidak, soal lain lagi. Soal lain lagi. Nah, itu ke depannya itu. Tapi jalannya yang tadi disampaikan Bibi Fitri itu sudah benar. Walaupun ini kembali lagi mengatakan apakah ini bisa menganulir putusan yang lama? Tidak, tapi tentu berlakunya tetap prospektif. Jadi ini tetap saja memang tidak akan bisa mencoret Mas Gibran sorry aja gitu kan kalau secara hukum gitu kan. Tapi pilihan kan kemudian diberikan kepada pemilih. Apakah
Anda akan tetap memilih itu atau tidak? Apa tetap berapa tadi? 51%. 51%. Ya itu kan kembali kepada publik. Nah artinya ini kita proses hidup berdemokrasi, tetapi jalan untuk berdemokrasi itu, yaitu rule yang kemudian dilandasi oleh konstitusi kita benarkan, jangan dilanggar-langgar. Itu kan sebenarnya esensi dari perdebatan kita, kalau boleh saya menyarikan begitu ya, dan sampai kita membentuk majelis kehormatan itu. Dan Mas Budiman, kalau beberapa detik lagi, andai kata saran saya dulu waktu putusan majelis kehormatan ad hoc dulu itu ditaati, yaitu segera dibentuk majelis kehormatan, mungkin diskusi kita tidak akan melebar sampai sejauh ini. Karena potensi untuk terjadinya pelanggaran itu bisa segera terdeteksi, apalagi misalnya ketuanya pada waktu itu sudah probably yang seperti kita lihat tadi yang diragukan tadinya di awal diteror soal macam-macam itu, akhirnya keluar putusannya yang ya relatif memuaskan lah, optimal gitu kan. Itu Mas Budiman dari. Oke, baik Pak Wiyadi. Jadi kalau lihat apakah kemudian putusan MK ini akan bisa memengaruhi elektoral kepada pasangan Prabowo Gibran? Kalau kita lihat surveinya Carta Politika kan ada penurunan sebelum ada putusan MK. Apakah Bung Wiyadi melihat ada dampak elektoral kepada itu? Ya, begini. Jadi dengan adanya Mas Gibran, keputusan diperkuat juga dengan keputusan MK yang nomor 90 kemudian itu memang tidak berkaitan dengan permasalahan yang disidangkan oleh MK. Artinya di sini undang-undang pemilu yang sekarang dengan memperbolehkan Mas Gibran untuk maju sebagai wakil presiden itu adalah merupakan keterbukaan terhadap generasi muda. Artinya generasi muda bisa berperan dalam pemerintahan dan ini terbuka. Artinya generasi muda mempunyai kesempatan. Jadi ini adalah membuka ruang kepada generasi muda. Yang dimana selama ini generasi muda itu dianggap adalah generasi yang masih bocah ingusan, saya katakan. Bocil, gitu kan. Tetapi ketika kita melihat bahwa Mas Gibran ini sudah menjadi wali kota, artinya dalam pemerintahan dan sudah saya kira berpengalaman, walaupun tidak ada pengalaman itu tidak bisa dilihat dari usia. Ya, tetapi di sini adalah keterbukaan daripada generasi muda untuk bisa berkarya kepada bangsa ini. Nah itu, sehingga saya percaya bahwa di sini elektabilitas daripada Mas Gibran tidak akan turun dalam hal ini, karena saya kira bahwa ini merupakan suatu kesempatan yang terbaik generasi muda untuk memilih wakilnya, untuk memberikan kontribusi kepada negara lebih besar lagi di sini. Ya, jadi saya kira kita tidak khawatir mengenai masalah elektabilitas itu, karena survei-survei tidak hanya satu survei saya kira, karena survei yang lain itu lebih unggul kita dibandingkan yang survei daripada Carta Politika. Baik, Bang Nurdin, ini kan akan ada, apakah memang Anda juga lihat bahwa akan ada dampak elektoral ya pasca putusan MK terhadap pasangan Prabowo Gibran? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV.
Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang di Pilpres tahun depan. Benarkah Anwar Usman dikorbankan? Temukan jawabannya dalam Satu Meja The Forum Spesial Pemilu. Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi bagi Anwar Usman. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Namun Majelis Kehormatan MK tidak mengubah atau membatalkan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Artinya, Gibran Rakabuming Raka... Oke, masih bersama saya Budiman Tanterjo di Satu Meja The Forum Bang Nurdin Halid. Bagaimana Anda mengantisipasi potensi atau peluang atau spekulasi bahwa putusan MK ini bisa berdampak pada elektoralnya Prabowo Gibran? Mas Budiman, dari pihak kompetitor pasti ada upaya untuk mengaitkan antara keputusan MK dengan pencalonan Gibran. Tetapi saya yakin itu tidak signifikan untuk mendowngrade daripada elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Kenapa? Karena kita menyongsong tahun emas 2004, Indonesia emas 2045, butuh anak muda. Kita melakukan bonus demografi. Seperti kita pahami bahwa kurang lebih 60 masih angkatan kerja usia muda. Maka kehadiran Gibran dalam kontestasi Pilpres ini itu adalah menciptakan spirit baru, semangat baru, dan bisa mensugesti daripada seluruh anak muda bahwa mereka punya peluang untuk memimpin di negara ini. Oleh karena itu maka saya sangat yakin bahwa upaya daripada para kompetitor untuk menurunkan atau mendowngrade daripada elektabilitas pasangan ini itu salah sudah diantisipasi taktik dan strategi dan 51% oleh TKN dari 51 Julius Ibrani. Jadi Anda lihat gimana? Anda kan sering menguji materi dan melaporkan hakim-hakim konstitusi. Ini gimana ke depan Mahkamah Konstitusi itu betul-betul sebagai the guardian of constitution dengan sistem rekrutmen atau apapun juga yang terjadi? Ya, dari saya kasih contoh konkret. Tadi kalau Bung Usman contoh teori, saya kasih contoh konkret. Presiden Joko Widodo pernah menggunakan dalil etik dan moral publik dalam menerbitkan SKPP terhadap penghentian penyidikan
terhadap Novel Baswedan dan Bambang Wijojanto. Tujuannya agar kepentingan umum itu diakomodasi, tidak terjadi keributan, lembaga negara terpercaya. Nah, kalau ini tidak dibuka ruang publik untuk mengevaluasi siapa yang berkepentingan, siapa yang enggak, lalu titik konflik kepentingan yang masih ada di MK, saya pikir tadi etik dan moral tidak akan terjaga, kepercayaan terhadap lembaga akan tetap hancur juga. Termasuk yang kami sampaikan dalam kemarin proses pemeriksaan, kami pakai bukunya Prof. Jimli. Buku ini yang dirujuk dalam pembelaan kami, dan Joko Widodo waktu itu menghentikan proses. Nah, kami berharap untuk menjaga Mahkamah Konstitusi, ya kan bisa juga lah abang ipar bisikin adik iparnya mundur. Sudah gaduh negara kita. Baik, Bivitri, kita jaga. Gimana kalau ada solusi agar tidak terjadi dispute konstitusional ke depan, solusi dalam posisi sekarang? Ya, jadi memang saya mau tekankan lagi, tujuan kami bukan untuk jegal-menjegal. Kami ini kan dosen ya, jadi bayangkan bahwa kami harus mengajarkan kepada mahasiswa kami, MK ini the guardian of the constitution, sistem politik kita begitu ideal dan lain sebagainya, tiba-tiba berantakan semua di lapangan. Nah, jadi dalam analisis politik saya di Kompas bulan lalu, sebenarnya saya sempat menulis bahwa misalnya ada salah satu yang saya kutip itu Tom Ginsberg dan Melton tahun 2014, dia pernah studi perbandingan di banyak negara. Dia bilang memang kecenderungannya menurut Tom Ginsberg itu yang namanya democratic backsliding dilakukannya dengan cara merusak rule of law. Jadi dia menemukan fenomena yang sama di banyak negara, dan ini yang tengah terjadi di sini. Nah, solusinya menurut dia salah satunya untuk menjaga pengadilan konstitusional dimanapun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang sudah terbukti sekarang, adalah dua hal. Pertama, menjaga supaya model rekrutmen hakim itu diperbaiki supaya lebih transparan dan mengedepankan kapabilitas. Jadi nggak cuma dianggap utusan DPR, utusan MA dan seterusnya. Yang kedua adalah sistem pengawasan. Nah, ini yang sebenarnya kita nggak punya loh. Kosong ya? Kosong, karena MK-MK yang sekarang ini ad hoc. Dan dari 2021 sampai 2023 ini sebenarnya tidak ada sistem pengawasan di MK. Makanya Julius berapa kali mengadukan segala macam, nggak direspon karena MK-MK-nya nggak ada. Nggak ada. Bayangkan sebuah sistem yang seperti ini. Oke, sebuah baik. pengadilan Roni yang kuat Talapesi. tapi tanpa kontrol. Ya, pertama adalah siapa yang mengintervensi ini menjadi menarik, dan saya menyuruhkan supaya ini diselidiki lebih lanjut. Apakah melalui politik? Siapa yang mau nyelidiki? Apakah melalui politik atau melalui hukum? DPR. Angket gitu. Ya, itu kan kewenangan dari teman-teman kan. Tapi saya menyuruhkan sebagai anak bangsa, ayo kita lihat apakah ada tangan-tangan yang coba mengintervensi dalam proses ini. Yang pertama. Yang kedua, kita ikut bangga bahwa ada anak muda yang ikut berkompetisi dalam Pilpres tahun ini. Tetapi yang masyarakat melihat saat ini adalah ada hal-hal yang melanggar norma, menabrak aturan. Ini yang menjadi tidak baik untuk kedepannya, Mas Budiman. Oke, baik. Tobas, tadi perlu diselidiki dengan hak angket gitu. Anda jadi inisiator? Ya begini, kalau kita lihat komposisi politiknya kan kita bisa lihat ya bagaimana yang di DPR partai-partainya itu berkumpul di mana saja. Jadi menurut saya secara politik agak sulit. Agak sulit. Tetapi begini, kalau hukum itu kan sering disimbolkan dengan pedang, ya pedang bisa menebas banyak hal. Ya oleh karena itulah maka orang yang memegang pedang itu dia harus bisa menahan dirinya untuk tidak menyalahgunakan pedang itu, termasuk juga menyalahgunakan pedang itu dalam hal menghancurkan hukum dan konstitusi. Nah kemudian publik ini juga punya nalar publik yang didasarkan pada akal sehat. Ya, ketika kita merasa sudah carut-marutnya hukum dan konstitusi kita, ada intervensi kekuasaan terhadap peradilan, maka perubahanlah yang kita nantikan. Nah, jadi kita berharap ini memang harus dihentikan. Ini harus dihentikan. Caranya dengan apa? Ya kita lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Oke, Mas Biadi, kalau dari Gerindra tawaran solusi seperti apakah tadi perubahan sebetulnya dirubah apanya? Begini awalnya, kalau saya melihatnya bukan siapa yang mengintervensi, siapa yang membocorkan. Siapa yang membocorkan? Oke. Ya, siapa yang membocorkan? Artinya bahwa ini kan rahasia negara. Rahasia negara dan siapa yang membocorkan ini. Pada saat ditanya semua 9 hakim tidak ada yang membocorkan. Berarti ada orang yang membocorkan, siapa yang membocorkan. Nah ini adalah tugas daripada pihak kepolisian, ya kan, untuk menyelidiki siapa yang membocorkan rahasia negara ini. Nah, ini kita melihat bahwa kalau kita bicara mengenai masalah hasil daripada kita memberikan MK yang baik, begitu kan, dengan kondisi yang sekarang ini. Tetapi bagaimanapun juga bahwa kita
mengapresiasi apa yang sudah diputuskan MK ini dan kita menuju ke segmen berikutnya yaitu konsultasi pemerintah. Oke. Selesai. Ya. Bang Afri, kalau Bang Mulyadi kan mengatakan siapa yang membocorkan, Roni mengatakan siapa yang mengintervensi. Nah, kalau PBB siapa yang apa? Kalau PBB, pertama keputusan MK harus kita hormati. Harus hormati. Ada yang puas, ada yang tidak. Biasa. Silahkan memakai jalur konstitusi. Oke. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan dari Bang Budiman bahwa ada dampak. Tidak ada dampak buat kami. Apapun keputusan MK kami siap hadapi. Dan tentunya kami malah sekarang agak kelabakan karena banyak sekali relawan, partai politik malah sudah bergabung. 9, terus unsur profesional, akademisi bergabung sehingga kami bingung mau ditampung di mana ini. Oh, jadi udah enggak 51, 55 dong kalau udah gitu. naik lagi. Oh, di bawah 50. Jadi apa? Jadi tidak ada yang kita risaukan. Gak usah dirisaukan. Nah, bagi teman-teman capres yang lain, marilah kita berkampanye dengan ketawa-tawa. Ketawa-ketawa, riang gembira. Tidak usah black campaign. Tidak ada intervensi. Silakan menggunakan semua kekuatan politik yang ada. Kalau mau cawe-cawe, Bang Roni, ya kita tahu PDIP kan menterinya juga masih banyak. Oke, baik. Ya. Oke, Bang Mulyadi penggunaan juga. Tidak boleh cawe-cawe. Artinya Bang, semua ini instrumen di struktur kabinet Jokowi ini yang notabene adalah kabinet yang di bawah komando Pak Jokowi ini ada dari berbagai macam parpol politik dan capres. Oke. Di Amin ada PKB Nasdem. Kemudian di Pak Prabowo banyak ada sekali. Golkar, ada PAN, ada Demokrat nggak ada loh, ya. Ada Gerindra. Terus di tubuhnya Ganjar ada lebih kurang banyak. Oke, baik Mbak Dani. Jadi kalau Mbak Dani lihat gimana, apakah memang punya dampak elektoral terhadap itu, dampak politik dalam dampak politiknya bakal seperti apa pasca putusan MK ini? MK ini kalau saya melihat dampak elektoralnya ada tapi kecil. Kecil. Karena pemilih kritis kita kan ini mungkin akan dipikirkan oleh para pemilih kritis kita yang itu yang terpapar saja informasi seperti ini. Yang justru nanti yang bertarung kan di bawah. Di bawah. Karena gerakan 3 capres sekarang udah bergerak di bawah. Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa ini yang bertarung ini anak presiden petahana. Satu yang bisa saja ya kita harus awasi kemungkinan intervensi kekuasaan, netralitas penyelenggara negara gitu ya, karena yang sekarang bersaing adalah satu orang anak presiden petahana yang dapat saja menggunakan presidential toolbox-nya. Oke, tapi kan Pak Jokowi udah bilang netral. Ya oke, tapi kan yang namanya bawahnya ini kan bagaimana? Jadi maksud saya pesan dari putusan MK ini adalah nggak hanya pada sisi ini saja, tapi juga bagaimana kita masyarakat sipil mengawasi proses pemilu ini, netralitas, terutama netralitas TNI Polri, netralitas birokrasi, kepala daerah ya dari penyelenggara negara gitu, dan juga bagaimana karena jangan sampai taman bermainnya ini, playing fieldnya ini tidak setara. Tidak, oke. Usman Hamid, jadi kalau Usman lihat ini gimana setelah karut-marut prahara pertama, prahara kedua di MK, sebaiknya desain ke depan MK ini jadi seperti apa, Man? MK tetap harus menjadi the guardian of constitution. Dia harus menjadi institusi yang kuat dalam membangun accountability dari pemerintah yang berkuasa. Seorang presiden kalau dia melakukan perbuatan tercela, melanggar konstitusi, hanya bisa di-impeach misalnya salah satunya oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Mahkamah Konstitusinya tidak adil, saya kira akan sulit. Nah yang kedua dampaknya ke depan, saya khawatir ini. Sistem elektoral kita, sistem integritas elektoral kita akan dinilai buruk oleh lembaga-lembaga indeks-indeks demokrasi dunia maupun juga indeks demokrasi oleh Biro Pusat Statistik. Selalu ada 3 ukuran. Yang pertama, apakah masih ada kualitas yang tinggi dalam ruang kebebasan untuk mengkritik. Itu kita sudah dinilai lemah. Yang kedua, apakah masih ada oposisi partai politik. Itu juga lemah. Dan yang ketiga, sistem integritas elektoralnya. Nah, saya khawatir, yang bermasalah ya? Jangan-jangan, ya kalau saya jadi Golkar, saya akan perjuangkan Pak Airlangga. Tapi karena Pak Airlangga kemarin ditekan dalam proses hukum, baru ditekan dalam proses hukum. Pak Palguna cukup singkat ya. Jadi gimana jalan keluarnya setelah MK itu memutuskan seperti yang kita lihat bersama, jalan keluarnya gimana agar semuanya bisa smooth dan lancar, tolong singkat. Jalan keluarnya singkat, besok ada pemilihan ketua dan wakil ketua, ini adalah momen yang paling krusial bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan dirinya dalam waktu dekat. Pilihlah ketua dan wakil ketua yang bisa segera
mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi setidaknya secara simbolik dulu. Oke. Jadi itu kan. Yang kedua, yang terakhir, beberapa detik lagi Mas Budiman, ini saya mau pesan sama teman di DPR ini ya, ada beberapa nih dari DPR. Tolonglah hentikan itu usaha-usaha untuk mengutak-atik undang-undang Mahkamah Konstitusi yang mau mengubah sehingga lembaga pengusul bisa merekol hakim konstitusi. Teorinya dari mana itu? Saya belajar tahun nggak ada itu. Betul. Oke. Jadi dan yang terakhir justru yang paling dibutuhkan adalah breakdown dari ketentuan pasal 24 ayat 5 tentang syarat hakim konstitusi. Dia harus berintegritas, jujur, tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Itu belas nggak ada penjelasannya detailnya lebih lanjut dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Mestinya kalau dilakukan perubahan, poin itu yang mestinya harus didetailkan. Terima kasih Mas. Baik Pak Made Palguna, baik semuanya Julius dan Usman telah bergabung di satu meja The Forum. Pelanggaran etik secara kolektif 9 hakim konstitusi dan pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi dari jabatannya menjadi sejarah hitam Mahkamah Konstitusi. Prahara untuk kedua kalinya di Mahkamah setelah Prahara tahun 2013 saat Ketua MK ditangkap KPK menyampaikan pesan bahwa ada masalah kelembagaan serius di lembaga yang dihuni negarawan yang menguasai konstitusi. Butuh kedewasaan dan kearifan politik untuk bisa segera mereformasi Mahkamah, untuk segera memulihkan marwah Mahkamah sebagai penjaga konstitusi. Putusan Mahkamah adalah final dan mengikat dan semua pihak patut menghormatinya. Problem legitimasi yang menyertainya biarlah dicatat sejarah dan disikapi secara dewasa oleh publik. Demikian satu meja The Forum, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.